Mie sambal, mie sambal, mie sambal. Sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan mie sambal. Sama-sama belajar. Komponen selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Ada 5 hal penting dalam sarana dan prasarana di sekolah ramah anak. Yang pertama, mengenai keselamatan. Nah, misalkan ruangan kelas yang kalian pakai itu akan roboh, sedikit lagi akan roboh. Tapi kalian tetap dipaksakan untuk belajar di ruangan kelas itu. Itu kan sangat mengganggu keselamatan kalian ya. Dan contohnya, ruangan kelas kalian itu terdapat bocor apabila hujan, misalkan gentingnya atau masuk air di ruangan kalian. Selanjutnya, comfortable, adanya suatu kenyamanan dalam proses pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti tadi, kalau kalian di ruangan kelas yang sebentar lagi akan roboh, maka kalian pun akan tidak nyaman kan? Kenyamanan kalian terganggu dalam proses pembelajaran. Kenyamanan yang lainnya juga misalkan sarana dan prasarananya, diantaranya toilet itu dapat mudah diakses oleh peserta didik. Dan jumlahnya pun menyesuaikan dengan jumlah peserta didik. Selanjutnya ada kesehatan. Nah, tentunya pasti teman-teman udah bisa nebak nih dalam sarana prasarana kesehatan ini. Ini seperti apa? Ya, UKS atau yang lainnya, misalkan di dalam suatu kelas itu harus terdapat kotak P3K. Next, keamanan. Dalam sekolah ramah anak itu seyogianya harus terdapat sudut CCTV untuk memantau. Misalkan takutnya nih ada peserta didik yang mendapatkan pelecehan seksual atau terlibat pada pencurian dan lain sebagainya, sehingga dapat dicek atau dilihat di CCTV. Kemudian contoh yang lain dalam hal keamanan, kunci ya tentunya, kunci rak buku atau kunci keperluan lain yang ada di sekolah. Atau misalkan teman-teman yang di sekolahnya terdapat loker sekolah, tentunya keamanan untuk kunci loker itu sangat dipentingkan sekali. Dan ada easy atau kemudahan. Kemudahan untuk sarana dan prasarananya diantaranya adalah kemudahan untuk para peserta didik yang penyandang disabilitas. Kalau misalkan ruangan kelasnya ada di lantai 2 nih, makanya harus ada tangga atau jalan yang dapat diakses oleh kursi roda. Dalam kemudahan ini harus mudah bagi siapapun ya, baik bagi peserta didik, bagi para pendidik, dan bagi tenaga kependidikan lainnya. Komponen yang kelima, partisipasi anak. Anak diberikan kebebasan untuk membentuk suatu komunitas sebaya. Komunitas di sini contohnya komunitas pelajar anti kekerasan. Tapi teman-teman juga bisa loh membuat komunitas. Contohnya nih teman-teman yang suka game, kalian membentuk komunitas gamers di sekolah. Itu boleh loh selagi itu menimbulkan hal yang positif. Apalagi prestatif dan edukatif tentunya. Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler. Nah, seperti tadi di awal ya, bahwa ekstrakurikulernya itu dibebaskan karena mengingat juga agar ramah gender dan lain sebagainya. Ketiga, melibatkan peserta didik dalam penyusunan tata tertib dan peraturan lainnya. Ya, kalau misalkan nih pihak sekolah membuat tata tertib, maka seyogianya ada perwakilan dari peserta didik untuk pengesahan atau didiskusikan terlebih dulu dengan peserta didik apakah peraturan ini atau tata tertib ini cocok dilaksanakan di sekolah. Misalkan dari kelas A itu tidak setuju karena bla 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 bla, dari kelas B tidak setuju karena bla 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 bla, misalkan seperti itu. Pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak sekolah itu mendengarkan usulan dari peserta didik. Ya, karena kalian itu bebas berpendapat loh. Kalian dapat mengusulkan pendapat kalian atau solusi dalam suatu permasalahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling menarik. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan. Pengaduan-pengaduan seperti tadi apabila peserta didik mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya, kalian bisa mengadu
kepada pihak sekolah, dan kalian harus berani, jangan dipendam sendiri. Kalau kalian terkena bullying, kekerasan, itu harus mengadu ya kepada pihak sekolah agar ditemukan solusinya dan tindakan selanjutnya harus seperti apa. Komponen terakhir, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Adanya suatu komunikasi yang intens antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Karena ketika kalian di sekolah, tanggung jawab itu sudah lepas kepada pihak sekolah. Makanya nih, antara orang tua dan juga pihak sekolah itu harus ada komunikasi yang baik. Memberikan akses kepada peserta didik dan pendidik untuk praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, biasanya ini ada di sekolah menengah kejuruan ya, SMK. Ini biasanya berhubungan dengan lembaga masyarakat. Membangun dan menunjang sarana dan prasarana untuk kemajuan sekolah ramah anak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para dunia usaha. Kemudian bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya dan memastikan bahwa hak-hak anak itu terpenuhi dan memastikan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan juga kemudahan bagi para peserta didik. Dan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para peserta didik, termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa. Ya, kehidupan sekarang itu, apalagi di dunia maya itu, apabila kita tidak bijak dalam menanggapinya itu sangat berbahaya loh teman-teman. Makanya biasanya dilakukan oleh pemangku kepentingan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah alumni. Alumni sekolah biasanya diturut sertakan dalam kepengurusan komite sekolah, kepengurusan komite satuan pendidikan, dan dukungan untuk sekolah ramah anak. Semoga bermanfaat, sama-sama belajar. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Miss Sambal, Miss Sambal, Miss Sambal. Sama-sama belajar.